Ada semata-mata yang lain. Dalam kondisi normal diberlakukan hukum azimah, sementara dalam kondisi darurat diberlakukan hukum rukhsah. Maka jangan merukhsahkan diri. Ya. Sebab itu fatwa hukum salah satunya didasarkan kepada perubahan situasi dan kondisi. Contoh, tahun 2011 kalau tidak salah, Kemenak minta fatwa ke MUI tentang hukum badal tawaf ifadah. Fatwa MUI, terbit fatwa MUI menjawab badal tawaf ifadah hukumnya tidak sah. Menurut MUI, sampai sekarang masih ada dan tidak dicabut. Masalahnya adalah begini, ada orang-orang yang misalnya tadi berangkat bersama dengan kloter, selesai dari Mina itu capek sekali, sampai selesai dari Mina kembali ke hotel, orang ini sakit, masuk dia di rumah sakit, ya, masuk di rumah sakit, sampai kloternya ini mau pulang, dia belum balik. Pertanyaannya begini, kalau orang ini ditinggal oleh kloternya, siapa yang urus? Kalau yang ngurus fisiknya rumah sakit dan PPIH, tapi yang ngurus ibadahnya sudah tidak ada, maka harusnya ibadah orang ini harus selesai di kloter itu. Padahal orang ini masih ada satu rukun yang belum dilakukan, yaitu tawaf ifadah dan sa'i. Sementara orangnya sakit. Nah, yang begini inilah kemudian diberikan solusi dengan cara badal tawaf ifadah. Dari mana dasarnya? Karena tahun 2015 mengadakan mudzakarah, mengambil pendapat para ulama yang membolehkan badal tawaf ifadah. Kenapa? Karena nggak ada solusi lain, ini sudah didarurkan. Karena kalau orang ini dibiarkan, kloternya pulang, lalu dia suatu saat sembuh, lalu pulang ke Indonesia, tidak ifadah dan sa'i, berarti orang ini belum tahallul sani. Dan kalau di rumah punya istri, dia berhubungan badan, ini kan bukan, ya, karena dia belum tahallul sani. Nah, maka dalam solusi darurat kita ambil, ya, pendapat hukum yang lebih ringan, kita ambil rukhsahnya. Mungkin situasi yang seperti tadi itu, atau tadi dalam pakaian Musdalifah, orang-orang sakit, ya statusnya rukhsah karena mendapatkan keringanan sekali. Yang kedua, berpindah dari pendapat yang berat kepada yang lebih ringan. Contoh misalnya, ibu mau pulang dari Mina, kembali ke hotel, datang bulan. Kloternya menjelang pulang, menstruasi belum selesai. Padahal sebelum pulang harus sudah tuntas tahallul tsani, ya, dengan melaksanakan ifadah dan sa'i. Pertanyaannya, apa yang sudah lakukan? Nunggu gak mungkin, pindah kloter gak mungkin, harus pulang. Maka kalau sudah seperti itu, ya, ini kita berpindah dari pendapat yang berat kepada yang lebih ringan. Yang berat itu apa? Pendapat jumhur, orang tawaf harus dalam keadaan suci. Kalau nggak suci nggak sah. Ada nggak yang berpendapat lain? Ada. Kapan? Ketika ada jeda suci dengan amati, oh ini pas nggak keluar, segera mandi, tutup yang rapat, berangkat ke masjid, tawaf, ya, sa'i selesai, begitu pulang keluar darah, sah hukumnya. Namanya nakok, jeda suci. Kalau tidak ketemu itu, deras masih keluar terus, boleh ikut pendapat Imam Hanafi. Boleh bertawaf dalam keadaan menstruasi, tapi dikenakan dam, satu korpota hanya. Kalau enggak mens tapi batal, itu boleh tapi kambing, Hanafi. Uangnya sudah habis untuk belanja, Pak. Enggak ada bukti. Jangankan kota, gitu ya. Ayamnya udah susah. Terus gimana? Ada nggak yang lain, Pak? Ada. Kalau itu nggak mungkin pakai
Taimiyah yang dia membolehkan untuk tawaf sekalipun dalam keadaan menstruasi asal ditutup rapat tidak ada darah yang menetes. Itu solusi terakhir. Tapi tidak boleh kemudian orang lupa tanpa mau nunggu, tanpa mengamati, tanpa mengikhtiarkan, tiba-tiba melompat. Ya, itu tidak boleh dilakukan. Maka harus urut dari yang paling berat, yang ringan sampai terakhir. Ya, solusi terakhirnya apa? Nah itu nanti akan ada solusinya. Ya intinya semua masalah harus ada solusinya. Gak ada masalah. Kalau ada solusi nanti repot. Mempertimbangkan konteks, beralih dari mazhab kepada yang lain, dan ini dipakai di kemenang Pak. Gak bisa pakai ini. Tapi sifatnya karena kedaruratan. Ya, gak bisa pakai ini. Ya, kalau sifatnya kedaruratan. Tapi kalau normal pakai jumhur. Mayoritas pendapat yang paling kuat itu kita pakai. Supaya apa? Panjenengan tidak masuk dalam ruang perdebatan. Terus dikatakan, kamu nggak salah. Katanya salah, itu nggak salah. Nah, kita terus galau. Maka menghilangkan kegalauan caranya bagaimana? Keluar dari perdebatan pendapat. Pegangi pendapat jumhur, itu yang paling selamat. Tapi kalau nggak mungkin, ya cari pendapat lain yang memungkinkan sesuai dengan kondisi yang ada. Ini moderasi manasik. Beberapa konsep yang menunjukkan bahwa haji ini moderat. Satu, haji diwajibkan sekali seumur hidup. Ya. Yang berikutnya adalah sunnah. Yang kedua, tidak semua orang, tapi bagi yang istitoah saja. Maka misalnya ada jamaah yang nanti menjelang berangkat dinyatakan tidak istitoah. Panjenengan golilo ridho. Tidak berarti lalu kemudian kemuliaannya menjadi hilang, tidak Bapak-Ibu sekalian. Karena yang akan ditempuh ini bukan perjalanan biasa. Maka agama mengatur harus istitoah. Nek boten istitoah maksa berangkat, maka panjenengan repot, orang lain repot. Ya, repot semua. Makanya kalau ada nggak istitoah ya sudah. Tahun ini mungkin sama dengan tahun kemarin ya. Ada mekanisme tambahan dibanding 2023 untuk tes kognisi ya dan beberapa tes yang lain. Di antaranya kemarin kalau nggak salah ada juga kayak misalnya tes memori itu dengan cara menghitung mundur macam-macam lah. Ya. Buat 20, 19, 18, 17, 18, itu pun bingung. Buat teman-teman silang gitu. Ya gue boleh bertanya kamu udah bermacam itu. Karena sudah haus, lelah, banyak orang kredit, cemas, sudah. Ya. Yang terjadi kayak itu yang di televisi itu ya, pesawat minta maju dalam makan titik. Terus orang jom kita mudi. Karena memori sudah tidak memungkinkan. Khusus boleh. Karena kalau tidak kita akan repot. Ya, kan repot. Dengan repot orang lain. Ya, fisik juga begitu. Dengan mulai jalan latihan. Ya, biar nanti kuat. Badal haji. Kalau tadi kita bicara badal tawaf ifadah, badal haji saja boleh, apalagi membadalkan sebagian rukun. Itu pendapat para ulama, sebagian ulama. Maka ada yang berpendapat boleh memilih 3 jenis haji dengan mau ikrar, tamattu, qiran, silakan bebas. Yang penting tahu caranya. Nek qiran ke piye, nek ikrar bagaimana? Konsekuensinya apa? Boleh mengganti niat haji, pindah niat, boleh dengan beberapa konsekuensi. Tayamum sholat di pesawat, ini tidak. Kalau Imam Ahmad, Syafi'i sah, Malik, Hanafi menganggap tidak sah, harus diulang nanti. Ya, dengan dia orang yang sing sah harus diulang. Tidak usah ulang, kita berbeda. Tergantung jam berangkatnya, Pak. Tergantung situasi keberangkatannya kan menentukan. Jika dihitung saja dari Donohudan mungkin jam berapa, sampai di sana jam berapa, melewatkan sholat berapa. Karena boleh jadi bisa, boleh jadi tidak. Ya. Nah, simulasi ini contohnya. Misalnya dengan berangkat kalau sudah waktu panjang itu kan siang ke sore. Misalnya dengan berangkat pagi, Donohudan jam 7. Nyampe Arab jam 9.
Anggap 10 jam. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Mundur lagi 4 jam. Ya kan? 3, 2, 1, 12. Sampai jam 12 ya Pak. Berarti kalau dengan berangkat jam 7 di sini, nyampe sana buru-buru, aman. Ya kan? Sekarang kalau misalnya berangkat dari sini, misalnya berduhur, katakanlah jam 3, terus jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mundur 11, 10, 9, 8, sampai jam 8 malam. Kalau dengan berangkatnya dari sini sebelum asar, maka akan 3 sholat yang akan dilewati. Ya. Asar, maghrib, asar. Berarti kan kudu jamak asar di awal, atau kemungkinan kalau ada yang maju lagi yang kira-kira begini, sing kira-kira jenengan dari sini sebelum maghrib, tapi nyampe sana sudah subuh. Berarti kehilangan isya sama maghrib, sehingga harus kemudian dilaksanakan di atas pesawat. Jadi kemungkinannya macam-macam, tergantung dengan berangkat jam berapa. Ini bisa beda-beda tidak tahu. Sholat jamak kosong perjalanan ini bagian dari keringanan. Apabila amal mencakup semua tanah haram, tidak hanya Masjidil Haram, Bapak sekalian, yang sepuh-sepuh, yang sakit, nanti nggak usah khawatir. Semua hotel kita di Mekah itu berada di tanah haram. Ya, fadilah mendapat pahala sholat kalau 1 rakaat 100.000 itu tidak hanya di Masjidil Haram, tapi di seluruh tanah haram, termasuk hotel kita semuanya berada di tanah haram. Maka bagi nanti yang sakit, yang tua, yang sepuh, repot kalau bolak-balik ke Masjidil Haram, ya sholatnya di hotel. Itu pahalanya sama, dapat 100.000. Yang siap bagaimana Pak? Ya siap berangkat. Kenapa? Setiap langkah itu punya nilai pahala. Apalagi dari terminal ke masjid jauh, semakin jauh semakin banyak pahalanya. Gitu kan? Semangat di sana Pak. Yang muda semangat, sing sepuh semelek. Kalau dijak Bapak, kalau gendong, maka yang ngerti Masjidil Haram, apa sekali waktu. Tapi jangan diforsir. Ya. Terus kemudian lupa dengan kesehatan kita, muangkat terus juga malam berangkat tua, ini terus repan. Nah ini repot lagi nanti. Nah ini nggak boleh sekalian. Nah, bagaimana hukum tinggal di tanah haram ini? Ada 2 pendapat. Ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat sunnah. Kenapa kok makruh? Sebab sebagaimana pahalanya lipat 100.000, kalau melakukan dosa itu juga berkelipatan. Maka dulu dalam riwayat Ibnu Umar kalau melaksanakan umroh atau haji ke Mekah, dia itu tidak pernah tinggal di tanah haram. Ibnu Umar. Kenapa? Saking takutnya melakukan dosa. Kalau ini batas misalnya, sini tanah haram, sini tanah halal. Ibnu Umar itu anggap ini sama Jin Aisyah di Tan'im. Beliau kalau tinggal di Mekah, tinggalnya di sini Pak. Begitu mau sholat, pindah ke sini. Bukan ke Masjidil Haram, atau jauh-jauh Pak. Pindah melewati batas, pindah ke sini. Ini tanah haram, sholat di sini. Selesai sholat, itu berdoa. Ini dia tuh gak berani lama-lama di sini. Kalau gitu kan nggak bisa, harusnya mampu di sini. Maka siang malam di tanah haram. Maka ada beberapa makruh, ada beberapa sunnah. Kenapa? Berpandangan karena fadilah amalnya banyak, ya maka lama di situ berarti potensi amalnya banyak. Maka mumpung di situ menjadikan beramal ya banyak, jangan sampai melakukan kemaksiatan. Lanjut. Umroh sunnah berulang kali. Nah, ini Syafi'i Hambali boleh, Maliki makruh, Imam Syafi'i makruh. Macam apa pendapatnya ini? Kenapa ya saya sebut?
prakteknya macam-macam Pak. Ada yang senengannya umroh sunnah. Biasanya dari KPH yang NU itu senengannya umroh sunnah. Yang Muhammadiyah nggak pakai seneng. Paling sekali atau 2 kali itu kadang-kadang ada yang lihat ini mungkin. Tidak memandang ini satu utamanya harus dikejar. Kalau yang jelas banyak teks menyebut itu kalau dengan Masjidil Haram paling orang tutup khatam Quran pisang. Paling bijak khatam Quran Pak. Itu orang nganggo biaya, orang nganggo rekoso. Tapi orang pati dominan gitu. Soalnya rapati kalau dumuki umrohmu ping piro? Aku ping 7. Wah, itu rada gagah umroh itu rada gagah. Tapi nek Quran dikir ketika rapati minat tidak begitu banyak. Padahal harusnya ini yang kita coba kejar. Ada juga yang tidak umroh sunnah, tapi tawaf sunnah. Ada beberapa hadis yang menerangkan barang siapa tawaf sunnah 50 kali maka akan gugur dosanya bermacam-macam. Ini sing biasa ngelakoni teman-teman LDI. Kalau ada LDI dengan tanya nanti, ada jamaah yang LDI dengan Rasulullah SAW 51, 52. Mungkin Pak. Jadi bendino tawaf sunnah, bukan Rasulullah, tawaf sunnah. Datang ke masjid putar 7 kali. Ya. Besok begitu 7 kali. Kalau masa tinggal di Mekah 23 hari, berarti sudah dapat 50 sehari tawaf kaki loro. Paling enggak. Ada yang kemudian mengamalkan hadis itu dengan tawaf sunnah, tapi tidak umroh sunnah. Dengan monggo pilih sing pundi, sing kira-kira awake cocok, tidak memberatkan tapi maksimal. Ya jangan semuanya enggak. Ke masjid ya enggak gitu ya. Tawaf sunnah ya enggak, umroh sunnah ya enggak, khatam ya enggak. Ya, terus ngomong udah gitu. Tidak di dalam ruangan hotel itu nggak boleh. Boleh kemudian merokok tapi di bawah di situ di dekat-dekat topi di depan itu boleh. Apa nggak panas Pak? Panas Pak. Panas. Tapi kan sempurnanya merokok kan dia makan dong gitu. Maksudnya dibuat bio geni, gitu. Tapi waktu ini panas kan sempurna itu nikmati. Oh iya menipu. Ini dia oke katanya itu gimana? Nggak apa-apa. Bagian dari kesempurnaan dengan perjalanannya merokok orang bawa rokok kita ya betul. Tak sempurna. Yang penting ya jangan semuanya enggak saja. Kita optimalkan yang bisa kita lakukan. Ya. Mencium hajar aswad, multazam, Hijr Ismail, sunnah dengan sejumlah ketentuan. Hajar aswad bagi perempuan tidak ada kesunahan untuk mencium, kecuali lengan. Padahal 24 jam kurang lengan. Ya kesimpulannya perempuan tidak ada kesunahan mencium hajar aswad. Ya, kalau penjenengan mau mencium hajar aswad, itu mencium bojone dewe-dewe itu wis ganjarane padha niku nggih. Wis ganjarane akeh niku. Multazam itu adalah dinding antara pojok hajar aswad dengan pintu Ka'bah. Itu tempat yang mustajab. Kalau Rasul itu nempel ke dadane ngene. Multazam. Tapi dengan ya untuk energi luar biasa kalau mau berdoa dengan cara itu dimultazam karena ramai sekali. Ya. Hijr Ismail itu sebagian di ujung atas itu namanya mizab, tempat turunnya air tawar emas. Ini tempat yang mustajab berdoa di sini. Jaraknya kira-kira sekitar 2 meter ke sini, atau 1,5 ya, saya lupa. Itu adalah dalam Ka'bah, sama dengan orang berdoa dalam Ka'bah. Karena dulu Ka'bah itu aslinya panjangnya segini Pak, kira-kira ya. Cuma karena duitnya nggak cukup waktu pembangunan, dipotong jadi segini. Maka Sayyidah Aisyah pernah minta pada Rasul, ya Rasulullah, saya minta untuk masuk ke Ka'bah, saya mau berdoa. Katanya, nggak usah, dituntut ke sini, kamu di sini aja. Ini sama dengan di dalam Ka'bah. Maka di Hijr Ismail ini yang lingkaran itu Pak, setengah lingkaran Bu. Nah itu tempat yang favorit juga, banyak orang berdesakan untuk masuk ke situ. Tapi di hukumnya sunnah, tidak dilakukan juga tidak apa. Tapi kalau sekali haji kemudian rakyatan yang pisang gitu, nah itu saya kira juga baik saja selama tidak menimbulkan masalah. Fadilah itikaf, sholat sunnah, tawaf sunnah. Nah ini yang perlu untuk kemudian
perempuan, ya, karena banyak yang beranggap terlalu mengutamakan. 3 alternatif nikmat makani jamaah haji gelombang 2, boleh di embarkasi, boleh di pesawat, boleh di Jeddah. Tapi pakaiannya di embarkasi, ihramnya harus sudah berganti pakaian ihram. Ihram istiqoroh tadi saya sebut, ya, sejumlah manfaat. Alternatif solusi melewati mikot tanpa ihram. Solusinya bagaimana? 1, boleh melewati mikot enggak ihram, dia tidak menadab kalau kembali ke mikot awal. Misalnya benar dari Madinah, lewat Bir Ali, enggak niat ihram, nyampe ke Mekah. Kalau niat ihram di Mekah, ini kenapa? Supaya tidak menadab gimana? Dari lagi ke Bir Ali. Terus dia balik langsung. Maka ini solusinya tidak mungkin dilakukan. Mau balik sama siapa Pak? 6 jam perjalanan, tidak mungkin. Makanya kalau sudah lewat, solusinya di Mekah. Ya ada solusinya, kenakan ke ihram dengan menutup muka. Dalam situasi COVID 2022 itu ada fatwa MUI boleh untuk menutup wajah karena khawatir terjadinya virus. Ya, ini bagi perempuan. Kenapa? Kalau laki-laki menutup wajah tidak ada masalah. Ihramnya laki-laki itu di kepala dan tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Ya, makna aslinya bukan berjahit, Pak. Pakaian yang ujung-ujungnya diikatkan secara permanen dan membentuk lekuk tubuh seperti ini, tidak boleh. Tapi kalau dengan ihramnya misalnya bolong terus dijahit ditambal, boleh nggak dipakai? Boleh. Itu bukan pakaian berjahit. Maksud berjahitnya kayak begini, membentuk model. Nah, kepala dibuka, kaki dibuka. Perempuan ihramnya tidak boleh menutup wajah dan telapak tangan dan punggung tangan. Kita sudah mengkaji di Kemenak dengan kalau melihat bukunya Kemenak itu nggak perlu pakai tutup sebelah sini, Bu. Selontongan itu. Ini dibuka, sini dibuka. Jadi batnuhu wa kafu ini, dohiru wa batinuhu. Kafu ini mana dohir batin ini dibuka. Sama wajah. Pertanyaannya, kalau perempuan ihram pakai masker, boleh apa enggak? Karena itu dibuka. Begitu perempuan pakai masker berarti pelanggaran ihram. Kecuali MUI, Pak Kamu 2022, memang ada kondisi kedaruratan yang berisiko menimbulkan bahaya. Itu sifatnya darurat, boleh pakai masker bagi perempuan dengan 2 konsekuensi. Satu pendapat bayarkan, satu pendapat tidak membayar. Kalau bapak pakai masker nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau pakai kopiah, ya nggak boleh pakai baju, pakai celana dalam, pakai kaos dalam, itu nggak boleh. Sarung nggak boleh, karena sarung itu ujung-ujungnya diikatkan permanen, itu nggak boleh. Nah, kacamata boleh, jam tangan boleh, sabuk boleh, apalagi kopi nggak boleh, Pak. HP boleh, HP boleh. Boleh. Jadi, ya. Ransel boleh dibawa, boleh dibawa. Ya. Karena itu bukan bagian dari pakaian. Sapu ihram itu, Pak. Boleh. Sapu ihram boleh dipakai. Hukum talbiyah menurut Abu Hanifah sah. Jadi orang niat ihram enggak talbiyah itu enggak sah. Tapi kita biasanya punya Syafi'iyah, hukumnya adalah sunnah talbiyah itu. Ya, maka setelah kemudian selesai niat ihram, kita biasakan untuk membaca banyak talbiyah. Meninggalkan istilah hajar aswad. Kalau Rasul mencontohkan itu kan mencium hajar aswad. Ya. Cuma saya kira persentase jamaah haji yang bisa mencium itu nggak banyak. Dan mencium ini dalam rangkaian tawaf. Sebelum tawaf itu mencium hajar aswad. Nah kalau dengan mau praktekkan, kita nanti sebelum tawaf semuanya mencium hajar aswad. Itu bubar lah dengan itu. Terus lakukan putar Aceh kemudian. Makanya menjadi sulit untuk dilakukan. Maka kalau kemudian tidak mungkin mencium, kita bisa kemudian menggunakan isyarat
ini seperti fingerprint. Besok acara sholat di hari kiamat akan bangun mempersaksikan semua orang yang pernah mencium dan istilah memberikan isyarat kepada acara sholat. Ingat ini kayak fingerprint Pak. Bukan dipersaksikan besok. Terekam itu datanya di sini. Yusuf pulang, tahu tekan ini fingerprint. Kayak di kantor kan begitu ya. Terekam datanya. Nah kadang itu. Nah tapi ini tidak harus mencium. Rasul pun pernah mencontohkan pernah menggunakan tongkat. Duduk dengan terus tongkatnya dicium. Ya, tongkatnya dicium. Ya, sekarang situasi begitu, dan akan bisa amati. Kalau nanti semakin mendekati puncak haji, maka akan semakin padat. Meninggalkan munajat di Multazam dan Kejari Ismail, nggak apa-apa. Ya, karena kalau nanti misalnya begini, tawaf baru-baru pertama datang umroh, selesai tawaf 7 kali, dengan mau masuk Kejari Ismail, ya jamaah mungkin bubar. Mau rebutan ke Multazam, isi kocar kacir. Maka untuk tahap pertama, Multazam Kejari Ismail itu nanti saja. Ya tidak di umroh pertama. Karena dengan dulu bareng-bareng sebisa mungkin. Ya, nanti kalau pulang juga nyaman, tidak ada yang ketinggalan dan seterusnya. Menggabungkan tawaf baca dan ifadah ini boleh dalam kondisi yang sifatnya kedaruratan. Orang-orang tua yang tadi sehingga dengan pun gerak untuk kesana lagi, maka sekaligus tawaf ifadah diniatkan wadah. Jadi cuma sekali tawaf 7 kali ifadah diniatkan sekaligus wadah, selesai, nggak usah wadah lagi, ini boleh. Badal ifadah sudah tadi, tidak berdua di sofa marwah boleh. Tapi kalau lihat Rasul di sofa berdoa, di marwah berdoa. Sing 12 itu boleh. Ya. Kalau pulang ya cepet Pak. Ada ya, tapi rasa sempurna menurut tuntunan Rasulullah. Kalau saya tempat ini berdoa. Tempat bercukur boleh di marwah, boleh di hotel. Mungkin saja dengan nanti begitu umroh itu belum sempat buka koper. Guntingnya masih di koper, ya belum keluar. Begitu datang, tawaf sa'i mau cukur nggak ada gunting, ya maka boleh nanti pinjam orang atau kemudian kita guntingnya di hotel. Kemudian tawaf dan sa'i dengan kendaraan boleh, kursi roda boleh, skuter metik boleh, atau pakai sekarang dengan model mobil golf. Ya. Doa dan zikir dalam tawaf sa'i nggak ada yang pokok. Cuma Rabbana atina fid dunya hasanah dari rukun yang ini sampai hajar aswad. Kalau sa'i doa yang di kemenak panjang itu Pak, dengan apa ngapalke Pak? Kulo mboten apa iki. Saking dawa. Saking dawa mboten apa. Tapi dengan apa saya ya. Itu tidak ada doa yang secara persis Rasul ajarkan dengan cara seperti itu dirangkai-rangkai dari berbagai sumber. Ya, maka sifatnya keutamaan. Sifatnya keutamaan. Ya sing ora pati pantes iku nek tawaf sambil video call. Doa kan nek misalnya ngono iki. Piye? Kita ora kabeh ya. Kalau tawaf kalau video call, yo enggak segitunya lah gitu ya. Masa tawaf kalau video call, makanya doa zikir. Dalam hukum sunnah, tarbiyah hukumnya sunnah. Yang mungkin ada, ini sifatnya mandiri. Tanggal 7 ya nanti berangkat ke Mina, baru dari Mina ke Arafah. Kadar waktu wukuf itu menurut Syafi'iyah itu meskipun sesaat itu sudah sah hukumnya, tidak harus lama dan tidak harus terjaga. Dengan wukuf sambil tidur boleh, ya sambil makan juga boleh, sah itu. Apalagi dengan di sana kan lama, dari mulai zuhur sampai makan malam sebelumnya sampai kemudian malam. Wukuf bagi jalan udur yang kita lakukan kan dengan safari wukuf. Sesaat itu naik bis, putar aja, balik lagi. Mabit di Muzdalifah dan beberapa sunnah. Sekarang kita punya konsep ulur. Mabit di Mina ada tanazul, ini juga boleh. Kadang lama mabit di Mina. Kalau tadi yang jumhur mabit di Mina ini dipandang sah kalau mu'dhamul lail 5 jam lebih. Tapi ada pendapat yang memandang sah meskipun cuma sesaat sebelum subuh datang di Mina itu sudah sah. Ini biasanya sering nengok-nengok ini. Pokoknya tekan mriku, kalau lempar jumroh wis mabit sah boleh, nggih. Mabit di luar kawasan Mina
sebagian ulama membolehkan hukumnya sah. Waktu lontar jumroh, ini saya kira dibahas detail nanti dalam lontar jumroh ya. Alternatif waktunya ini cukup banyak karena Aqabah ada ketentuannya, Tasrik ada ketentuannya. Ya. Jadi cuma overview ya ini ya, kalau usah detail. Mengakhirkan dan mewakilkan lontar jumroh boleh. Nanti yang sakit, yang nggak kuatnya jamarot jangan dipaksa. Titip temannya. Kalau kemarin ya caranya gimana? Lontar 7 dulu untuk dirinya, lontar berikutnya untuk simpulan. Berapa banyak yang boleh diwakili Pak? Sak kuatin jenengan. Saya pernah melontar untuk 13 orang. Jadi bawa sak tersok nih kok. Tapi saat gua niku pintu ping 13. Pinten niku. Wah, oke apa-apa. Sampai temen. Simpulan. Pindah mulai niku. Ping 13 ping 7. Wah, pindah mulai niku. Boleh kita membadalkan lontar jumroh. Yang tua-tua nanti dibadali, yang sakit-sakit dibadali, ya, supaya jangan memberatkan. Tahalul ini bercukur maknanya ya. Tahalul dalam konteks bercukur itu tidak harus menjadikan gundul. Ya, dicukur minimal 3 helai itu sah. Tapi Rasul ndongake sing gundul didongake ping 3, sing boten gundul ping pisan. Ini kalau bukan ada keterangannya memang begitu. Maka biasanya jamaah haji itu nek mundur biasanya gundul untuk mengambil fadilah keutamaan. Pak mungkin nek gundul kok dadi lucu Pak. Ono haji itu selama lucu betul lucu Pak. Tampilan itu pun betul perlu oleh orang haji. Ya, makanya semuanya sudah dilepas itu soal tampil-tampil nggak ada lagi. Ini tahu. Nah kalau awal ini boleh pilih. Mau tanggal 12 boleh. Mau tanggal 13 boleh. Nabi tanggal berapa? Nabi tanggal 13. Biasanya ya tiap tahun kurang lebih itu 70% nafar awal, 30% nafar tani. Berarti mayoritas jamaah Indonesia ini pulangnya lebih awal tanggal 12. Kalau sebelum haji kadang-kadang beauty Pak. Mana kita nafar saja Pak? Itu sudah panasan juga. Toiletnya repot segala macam itu sebenarnya kabeh semula ya. Tanggal 12 gantinya dari nafasannya ke nafar awal banyak gitu. Apakah boleh? Boleh apa? Ya, silakan. Ziarah Masjid Nabawi hukumnya adalah keutamaan. Tapi kalau orang sampai Madinah enggak ke Masjid Nabawi, enggak ziarah Nabi, itu suruh adab. Maka selama panjenengan bisa kecuali sakit dia ziarah Muhammad Rasulullah. Ya, itu bagian dari akhlak itu kita datang kepada beliau. Hukum sholat arba'in, nah ini hukumnya sunnah. Kalau nggak dapat, jangan dipersoalkan. Apalagi pakai demo nanti Pak. Wana viral ini, SOC demo, kan ada. Ampun ya, nanti malah repot semua. Hukum ziarah kan berziarah, hukumnya sunnah, nggak harus. Tapi di Madinah, jenengan akan disiapkan bus dari Majmu'ah untuk ziarah ke beberapa tempat. Ya, ke Uhud, ke Jabal Rahmah, ya Jabal di Mekah, Jabal Uhud ya, Khandaq ini ya, Qiblatain dan seterusnya. Nah, cukup ya. Ini sebagai overview ya dikasih saja. Detailnya nanti silakan dibaca. Sebelum berakhir, saya ditanyakan untuk sekalian. Cukup ya? Saya pun duda dengan ini. Oh, ini bukti kau sampai di Jawa ini. Semoga bisa memberikan gambaran ya, menjadi tambahan bekal kepada dengan semua.